Thank you for watching. Subscribe, like, and share Batam Channel. A few moments later. Aliansi LSM Ormas Masyarakat dan Mahasiswa hadiri rapat pembahasan rokok ilegal di Kota Batam. Rapat pembahasan rokok ilegal yang digodok oleh Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kota Batam pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 bertempat di rumah makan Bu Anis Batamindo berjalan lancar. Puluhan peserta rapat sangat antusias mendengarkan uraian dari Heri Marhat sebagai inisiator dalam rapat tersebut. Menurut Heri Marhat, rapat ini bertujuan untuk menyamakan misi dan menyatukan pendapat terkait masalah rokok ilegal yang sekarang marak beredar di Kota Batam. Kemudian membentuk tim agar gerakan ini terarah dan terukur. Dari hasil rapat aliansi telah menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang akan dilakukan. Di antaranya adalah menyepakati untuk tim dan memberikan nama aliansi rakyat menggugat atau alarm. Saat disinggung masalah aksi, Antoni yang ditunjuk sebagai ketua alarm mengatakan kalau aksi demo sepertinya belum masuk pada agenda rapat hari ini karena ini adalah rapat awal dan teman-teman belum bisa hadir semua. Maka nantinya setelah ini akan ada rapat lanjutan. Namun dalam rapat ini semua anggota sudah mendapatkan PR dan secepatnya bergerak dengan tugasnya masing-masing. Arifin Pakpahan, selalu sekretaris alarm, menambahkan kalau saat ini kami akan melakukan kajian-kajian dan tambahan data dan bukti secara rinci karena kami juga harus bergerak secara proporsional. Sebagai langkah awal kami akan melakukan audiensi kepada Bea dan Cukai, Disperindak dan distributor rokok legal yang ada di Kota Batam. Walaupun kita melihat kasus beredarnya rokok tanpa pita cukai ini sudah viral di media sosial dan media online yang seringkali memberitakan, namun sepertinya APH yang berwenang tetap tidak mampu mengatasi dan menindak perusahaan yang memproduksi rokok tersebut. Jadi tentu ada kekuatan besar yang membackup para mafia pajak ini, sehingga Bea dan Cukai Batam tak mampu dan tak mempunyai kekuatan untuk menindak. Ini hanya kami jadikan acuan kecil dari pergerakan ini. Kami berharap gerakan ini bisa membuka dan membuktikan dugaan-dugaan masyarakat selama ini. Makanya alarm akan melakukan koordinasi dengan semua pihak LSM Ormas, mahasiswa, dan masyarakat, khususnya kepada siapa saja yang ingin bergabung dengan alarm. Tutur Arifin. Kita bicara tentang kerugian, kita harus tahu apa yang dirugikan. Saat kita bicara kerugian negara, kita juga harus tahu dalam jumlah berapa negara ini dirugikan. Nah, kalau ini nanti dalam kegiatan kompilasi data yang kita temukan akan mengarah ke kerugian negara dalam jumlah yang mungkin sangat merugikan, tentu setelah itu kita akan melakukan gerakan. Tentu di sini kita mengharapkan ada kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya sekedar warga atau tentu juga dari para stakeholder, ya cukai, kantor pajak, pemerintah Kota Batam. Karena ini kita bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan sesuatu yang hilang. Nah, tahap berikutnya kita akan lakukan diseminasi data, verifikasi lapangan, kompilasi dan sebagainya, sehingga kita nanti bisa menentukan pergerakan seperti apa yang akan kita lakukan. Tentunya kita tidak bergerak dengan meraba-raba, tapi dengan hasil yang memang sudah pasti. Ya, mudah-mudahan ini bisa
terselenggara dan bisa didukung oleh seluruh pihak. Saya rasa sih itu saja untuk tahap ini. Kira aksi yang pertama yang akan dilakukan audiensi atau aksi demo apa saja? Kalau yang pertama itu lebih kepada verifikasi dulu. Verifikasi ini kan nanti akan menimbulkan data-data otentik, baik dari data yang sudah ada dan bagus selama ini, yang akan dikompilasi dengan data lapangan. Data lapangan ini kan data yang masih tidak tersebar di berbagai media dan merupakan data temuan dari kawan-kawan kita nanti yang bergerak di lapangan tentunya. Nah, itu nanti akan kita gabungkan untuk disusun dalam sebuah rangkuman. Baru setelah itu nanti kita akan tentukan arah dan langkah selanjutnya. Tapi yang pasti kita juga harus bisa perkirakan berapa kerugian sebenarnya yang terjadi dari sini. Tapi belum tahu berapa jumlah kerugian negara saat ini oleh akibat dengan rokok ilegal ini. Kalau saya pikir sih mungkin jumlahnya cukup besar ya, walaupun saya tidak bisa memastikan itu berapa. Karena kan ini mengharapkan keterbukaan dari berbagai pihak. Tentu ya contoh seperti produsen rokok segala macam, dengan akibatnya ada rokok-rokok ilegal ini kan berapa penurunan omsetnya, itu kan harus ketahuan dampaknya. Nah, Thank you for watching. Subscribe, like and share Batam Channel. A few moments later.